pesepeda, kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan ya. Beberapa ini bukan satu dua tapi lumayan banyak gitu ya. Beberapa kesalahan pesepeda pemula. Tapi sebelum kita lanjut ya, di sini kita lihat 92,3% orang yang nonton channel kita atau video kita itu belum subscribe. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, bantu kami dengan subscribe supaya kami juga lebih semangat. Oke, jadi bagi pesepeda ya atau orang yang baru mulai bersepeda itu pasti ngelakuin kesalahan ya. Semuanya sih pemula itu pasti ngelakuin kesalahan gitu ya. Jadi di sini juga kita sudah membuat list ya. Ini 10 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pesepeda pemula. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya bersepeda itu termasuk ke jenis olahraga kardio ya, atau yang membebani sekali ke jantung. Dan ya setahu saya dan setahu saya nyari tahu di beberapa web juga gitu kan, terus tanya-tanya juga ke ahli kesehatan juga, itu begadang sebelum goes itu sangat fatal ya. Jadi harusnya kita istirahat gitu kan, malah kita begadang, besoknya kita ada acara goes, dan goesnya itu bukan sekilo atau sampai 5 kilo doang, tapi yang jarak lumayan cukup jauh, itu bisa nyampe misalkan 15 kilo, dan itu nggak malamnya begadang di sini bukan nggak tidur sama sekali ya, tapi misalkan tidurnya telat pun itu cukup beresiko untuk jantung gitu ya. Makanya di tahun ini atau di tahun 2020 kemarin itu cukup banyak kasus pesepeda yang tepar lah ya, istilahnya itu dia nggak kuat, mungkin karena tidak bisa mengukur gitu kan, atau dia sebelumnya itu begadang gitu, jadi kayak kurang istirahat lah gitu. Akibatnya cukup fatal, itu bisa membebani sekali ke jantung gitu ya, dan ya akibatnya cukup fatal. Makanya kalau misalkan teman-teman punya agenda untuk goes itu jaraknya cukup jauh gitu kan, bukan sekedar fun bike, itu usahakan malamnya tidur lebih awal gitu kan, dan sebisa mungkin jadikan tidurnya itu berkualitas supaya jantung kita juga beristirahat gitu kan, dan paginya kita bugar untuk bersepeda gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga cukup lucu sih ya. Jadi yang pesepeda itu tidak membawa bekal minum ya. Kita pesepeda itu tidak makan itu nggak terlalu masalah, mungkin kita jadinya bakal lemes banget. Tapi kalau misalkan kita dehidrasi tidak membawa minum misalkan ya, udah tidak bawa minum, tidak bawa duit lagi gitu kan, nah itu parah banget. Jadi seorang pesepeda itu harus banget nyiapin yang namanya air minum. Jadi di sepeda itu hampir semua sepeda itu ada yang namanya lubang untuk bottle cage ya, atau lubang baut untuk bottle cage. Kenapa demikian? Karena membawa minum ketika bersepeda itu penting ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai tidak membawa minum dan jangan sampai tidak minum ketika di perjalanan. Jadi itu ada interval atau waktunya juga, misalkan setelah beberapa menit atau berapa jauh gitu kan, kita bersepeda, kita minum, istirahat, minum gitu. Jangan sampai kita maksain perjalanan 20 km atau 10 km tanpa berhenti, dan kita pace-nya cukup tinggi dan kita nggak minum, itu biasanya jadi blank gitu lah ya, cukup bikin pusing ke kepala gitu. Itu yang kedua, tidak mengatur jok atau tidak melakukan fitting. Jadi ini yang cukup kita note juga, atau kita garis bawahi juga. Itu seorang pesepeda harus melakukan pengaturan jok gitu ya, atau kalau misalkan ingin keseluruhan itu harus melakukan yang namanya fitting sepeda. Tapi kalau misalkan kayak kita nih sepeda sewaan, itu ketika diantar misalkan Mas minta tolong atur joknya ya, bisa nanti sadel joknya itu agak kedepanin gitu kan, atau di tinggi atau rendahin. Kebanyakan kesalahan seorang pesepeda pemula, karena kita juga ngeliat berkali-kali gitu ya, itu pesepeda pemula itu biasanya joknya rendah banget gitu ya. Alasannya apa? Itu biasanya karena takut jatuh ya. Padahal kalau misalkan untuk jarak 10 kilo itu kita nggak ngatur jok, itu rasanya jadi pegel banget di bagian lutut dan juga paha. Karena
ya itu ada hitungan secara ilmiah ya. Makanya sebisa mungkin sebelum teman-teman ya, sebelum kita bersepeda itu lakukan pengaturan jok gitu kan, atau kalau punya sepeda sendiri kita melakukan bike fitting terlebih dahulu gitu ya. Bike fitting sederhananya videonya kayak gini, di sini nanti tinggal klik aja gitu. Pokoknya jangan terlalu tinggi joknya, jangan terlalu rendah, jangan terlalu belakang, jangan terlalu depan. Simpelnya gitu. Soalnya kalau terlalu tinggi powernya nggak dapat, kalau terlalu rendah cepat pegel. Kalau pas mantap. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, ini juga yang sering banget jadi masalah gitu kan. Terutama ya kita kan penyewaan, balik lagi. Itu banyak banget ketika dipakai sepedanya langsung bermasalah saat itu juga ketika dikendarai gitu kan. Padahal bukan dari kita, itu sudah melakukan servis gitu kan. Apa yang menjadi masalah? Itu adalah poin nomor 4 ini, tidak mengerti tentang shifter atau perpindahan gigi gitu ya. Nah, tentang shifter ini sudah kami buatkan videonya untuk pemula. Nanti cek lagi di sini ada sudah kami buatkan videonya. Jadi masalahnya itu adalah ketika sepeda sudah kami serahkan ya, atau seorang pemula memegang sepedanya, itu dia melakukan shifting tidak saat sepeda berjalan. Jadi sudah mainin shifter itu ketika sepeda dalam kondisi diam. Jadi ketika dia goes, itu rantai lagi berantakan, dia paksa truk gitu ya. Itu pilihannya antara RD-nya yang patah, gitu kan, drop out-nya yang patah, rantainya yang putus, atau macet ya. Gitu. Jadi penting kita bagi kita seorang pemula sepeda mengerti tentang shifter. Nanti tinggal cek aja videonya, sudah kami buatkan. Itu ada gear yang paling besar, gear paling kecil. Itu yang keempat. Yang kelima itu tidak tertib lalu lintas. Banyak pengendara sepeda, saya juga nggak tahu alasannya kenapa, itu banyak yang nerobos lampu merah, gitu ya. Itu kan nggak tertib lalu lintas. Kemudian banyak juga yang tidak mengerti tentang berbelok. Ya, ketika kita goes, misalkan dalam grup atau sendiri, itu kita melakukan belok gitu kan. Kemudian kita kecepatannya harus gimana, gitu kan. Terus nyalip itu harusnya kayak gimana, itu banyak yang nggak tahu, gitu kan. Misalkan ya karena lampu merah gitu, ketika ada lampu merah, lampunya traffic light-nya sedang merah gitu, kita ikut berhenti aja, gitu ya. Kemudian kecuali kalau misalkan kita dikawal oleh patwal gitu kan, atau kita dalam event fun bike itu udah ada pengawalnya dari kepolisian, itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan kita ngadain acaranya sendiri, ya RC-nya harusnya bertanggung jawab untuk itu poin berhenti tuh di mana gitu ya, terutama di lampu lalu lintas. Kemudian selanjutnya ketika kita berbelok, sebisa mungkin kasih tanda ya, bisa menggunakan tangan gitu kan, atau kaki gitu ya. Gitu. Misalkan sebelah kiri kita ngarahin gini, tapi kalau dan untuk berhenti misalkan kita mengepal kayak gini. Kemudian nah ini juga nih, kecepatan. Kalau misalkan kita belum bisa mengatur kecepatan, kita belum tahu kapasitas kita cepatnya itu seperti gimana, janganlah kita coba-coba misalkan untuk nyalip kendaraan bermotor. Kita tahu kalau kita dalam kondisi lelah, tapi kita malah nyalip-nyalipan dengan kendaraan bermotor di jalanan yang lagi cukup kencang. Jadi ya sebisa mungkin kita sebelah kiri aja. Kita sebelah kiri aja, itu kan, sesuaikan pace kita, itu kan, jangan terlalu lambat, jangan juga kita kebut-kebutan, ya. Karena kita pakainya kaki, ya kaki nggak seperti motor. Kalau motor, kendaraan bermotor tinggal pencet gas, itu kan, tekan gas atau tarik tuas gasnya itu langsung ini. Tapi kalau kita sepeda, kita harus bisa ngukur kemampuan kita sendiri. Nah, selanjutnya juga itu di poin yang tertib lalu lintas itu nyalip ngasal. Aduh, jangan dah. Ketika nyalip kita juga harus mengukur. Misalkan kita mau nyalip motor gitu kan, terus motornya lambat, kita langsung nyalip kayak gini gitu. Itu jangan kayak gitu. Kita harus mengukur juga depan belakangnya kayak gimana, dan kemampuan kita untuk nge-sprint itu kan kayak instan speeding gitu ya. Itu yang untuk poin tidak tertib lalu lintas ya. Jadi sebisa mungkin walaupun kita menggunakan sepeda, kita harus tetap tertib lalu lintas. Oke, poin ke-6. Ini biasanya yang sudah ya benar-benar bukan noob ya. Biasanya apa ya, pemula banget, itu biasanya itu tidak melakukan stretching atau peregangan, pemanasan lah ya. Ini mungkin nggak bakal kerasa langsung kalau misalkan jaraknya pendek, nggak kerasa.
Tapi kalau misalkan jaraknya lumayan jauh gitu kan, agak jauh, dan pace kita goes itu tinggi atau kayak ngebut gitu, itu nanti efek dari kita tidak peregangan atau tidak pemanasan itu baru kerasa. Misalkan bisa jadi kita nanti kram, bisa jadi kita kram, atau otot-otot itu kayak ya tidak berfungsi dengan semestinya lah ya. Dan juga kita nanti kayak tidak bisa tahan lama ketika goesnya gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk stretching. Kalaupun kita tidak punya waktu atau kita dadakan untuk melakukan stretching, kita nggak ada waktu untuk melakukan stretching, ketika goes jangan langsung ngebut, pace-nya jangan langsung tinggi. Kita santai aja dulu, kita kayak warm up aja dulu gitu kan ketika goes. Nanti kalau misalkan dirasa udah cukup, sendi-sendi juga udah pada menyesuaikan gitu kan dengan aktivitas goes kita, di situ baru pace-nya ditingkatin. Tapi kalau misalkan kita belum pemanasan, langsung pace tinggi, itu biasanya langsung terasa di beberapa menit kita goes aja gitu ya. Tuh, itu poin nomor 6, tidak melakukan pemanasan. Yang poin nomor 7, jadi adanya shifter itu kan untuk menyesuaikan misalkan kecepatan kita gitu kan. Penting juga untuk kita mengatur ritme ketika kita goes gitu ya. Jangan misalkan kita terlalu cepat terus-terusan gitu kan, sampai-sampai baru kita 10 menit goes itu udah langsung lemas gitu kan. Bisa juga kita juga terlalu lambat sampai benar-benar ditinggal sama teman kita kalau misalkan kita lagi goes kelompok gitu ya, bergrup gitu. Tapi kebanyakan sih ya langsung sekaligus kebut-kebutan itu kan, sampai langsung lemas, nggak sanggup sampai finish gitu. Jadi ritme ini juga ya itu penting ya, supaya kita bisa juga sepedahannya bisa lebih jauh dan bisa lebih lama. Dan juga ini nafas juga diatur. Jadi kalau saya itu biasanya 2 kali goes itu satu tarikan, 2 kali goes narik ke dalam, inhale gitu kan, nafas, kemudian 2 goesan lagi itu untuk buang nafas. Itu untuk poin yang nomor 7, tidak mengatur ritme goesnya. Yang ke-8 itu salah kostum. Ya. Jadi kita tahu kalau misalkan sepeda itu kan jenis olahraga kardio ya, jadi dari jantung, dan ketika misalkan kita goesnya lumayan cepat itu langsung kerasa keringat langsung bercucuran gitu ya. Tuh, makanya sebisa mungkin kostumnya ya kostum olahraga gitu ya. Misalkan kalau misalnya kita nggak punya jersey sepeda, ya pakai jersey bola nggak masalah gitu kan. Yang penting untuk sirkulasi udaranya lancar. Jangan ini mah kita mau goes, kita pakai jaket tebal gitu kan, atau pakai sweater gitu kan, itu ya kurang pas lah. Dan kostum ini untuk termasuk juga untuk celana dan segala macamnya ya. Nanti tinggal kalian cari tahu itu kostum yang cocok itu yang seperti gimana. Nggak masalah misalnya pakai baju training gitu kan, selama ya tadi sirkulasi udara di dalam baju kita juga yang penting bagus. Itu poin ke-8. Poin ke-9, ngasal menggunakan alas kaki dan juga posisi kakinya tidak pas. Jadi untuk pesepeda sangat direkomendasikan menggunakan sepatu gitu ya. Harus menggunakan sepatu gitu ya. Tuh, kenapa sih Meng? Kenapa? Karena kalau menggunakan sendal itu rawan terjadi slip gitu kan ketika di pedalnya, ketika kita goes. Jadi sebisa mungkin pakai sepatu, kan nggak harus pakai klit gitu kan, karena itu mahal banget dan nggak gampang juga makainya. Kita misalnya pakai running shoe juga it's okay gitu kan, karena kan kita pedalnya masih yang biasa gitu. Kemudian yang posisi kaki ya. Jadi posisi kaki itu kebanyakan, karena kita kebanyakan kan goes di jalan raya ya, jarang ada kita yang melakukan downhill gitu ya, downhill extreme ride kayak gitu jarang. Jadi yang paling kita utamakan itu adalah waktu kita goes dan juga seberapa lama kita bisa goes, dan power delivery gitu kan dari kaki kita. Ini misalkan pedal kayak gini, jadi posisi kaki, telapak kaki itu bukan di sini ya atau di sini, tapi lebih tepatnya di sini ya. Jadi supaya ketika kita goes ini neken banget ke bawah, jadi power delivery-nya lebih bagus gitu ya. Tuh ya, misalnya dilakukan gini nih, jadi bukan pas tengah-tengah di sini atau belakang sini gitu kan, itu harus pasnya di sini, nggak terlalu ujung, nggak bagian tengah, nggak juga belakang, tapi di bagian sini. Oke, yang terakhir ini yang pengalaman pribadi saya juga, itu adalah tidak membawa bekal. Ini salah banget. Bersepeda itu salah satu kegiatan yang
ya anything unexpected can be happen gitu ya. Itu makanya kita perlu yang namanya membawa bekal. Kalau misalkan yang jarak jauh, kalian bersepeda dengan grup itu kan yang jarak jauh itu perlu juga yang namanya bawa spare part. Karena tidak semua daerah itu menyediakan atau ada bengkel sepeda yang spare partnya komplit. Apalagi kalau misalkan kita punya sepeda-sepeda eksotis gitu ya, yang partnya langka gitu. Paling tidak kita untuk yang spare part bawa ban dalam lah. Kalau misalkan bocor kan jadi kita tinggal ganti aja, cari yang bikin bocornya apa, kemudian diganti bannya ya. Kemudian ini pengalaman pribadi saya dulu kocak sih, ketika saya berjalan ke goes ke HI, kemudian pulang itu posisi saya waktu itu bawa uang kalau nggak salah di bawah 15.000 lah. Kemudian di jalan ban saya bocor. Itu tepat di Lebak Bulus, seingat saya. Lebak Bulus ke Ciputat itu berapa kilo ya? Sekitar 2-3 kilo kayak. Itu posisi uang tinggal segitu, ban bocor, sedangkan ban dari sepeda yang ukuran bannya itu 700C, itu harganya 30.000 ke atas. Akhirnya apa? Saya tuntun itu sepeda dari Lebak Bulus sampai ke Ciputat. Dan itu lumayan. Ya. Makanya sebisa mungkin teman-teman bawa bekal lah, ya. Mau itu misalkan bentuknya uang gitu kan, atau makanan, kemudian juga spare part kalau misalkan yang cukup jauh perjalanannya gitu. Tapi kalau misalkan ya dalam kota paling nggak kita membawa uang untuk persiapan lah. Kalau misalkan kita goesnya nggak kuat gitu kan bisa naik ojol gitu kan. Kemudian sepedanya juga bisa dikirim gitu kalau misalkan nggak kuat. Jadi ya penting banget itu. Oke, itu aja untuk 10 kesalahan pegoes atau goeser pemula yang biasanya dilakukan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel kami karena hanya 7,7% orang yang nonton video kami itu melakukan subscribe. Jadi ya bantu kami dengan subscribe. Dan kalau video ini menurut kalian bermanfaat, silahkan klik tombol like. Dan apalagi, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Terus kalau teman-teman ada permintaan, request, ingin konten apa lagi juga tanyain aja atau ajukan di kolom komentar ya. Tapi yang paling penting klik tombol subscribe-nya. Kemudian ada lonceng ya, itu diklik juga ya supaya dapat info langsung dari kami. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.